Komentarnya itu senada seperti, ini apa sih? Dikit-dikit dipajakin, dikit-dikit ditarik cukai. Nah, halo semuanya, saya Dani. Selamat datang di Pasta, Pasuruan Bercerita. Di serial Pasta ini nanti kita akan membahas tentang cukai secara mendalam namun tetap informatif bersama dengan Bapak Joko Wuryanto selaku Kepala Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Pasuruan. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Mas Dani. Jadi gini Pak Joko, belakangan ini saya baca berita bahwa akan dilakukan ekstensifikasi cukai. Nah, terus saya melihat juga itu komentar-komentar di sosial media, banyak juga yang menanggapi ini dengan negatif Pak Joko. Mereka itu komentarnya itu senada seperti, ini apa sih? Dikit-dikit dipajakin, dikit-dikit ditarik cukai. Nah, saya lihat di sini itu sepertinya masyarakat ini masih agak rancu nih antara pajak sama cukai. Nah, kira-kira cukai itu sebenarnya apa sih Pak Joko? Oke Mas Dani ya, untuk Sobat BC Pas ya, mungkin perlu ada penjelasan sedikit ya kaitannya dengan apa sih mungkin perbedaan atau persamaan antara pajak dan cukai gitu kan. Sama-sama itu merupakan pungutan negara ke masyarakat gitu kan. Tapi sedikit saya singgung ya kaitannya dengan persamaan dulu ya. Persamaannya yang pasti kan semuanya adalah pungutan negara ya. Ini yang diatur di undang-undang, masing-masing punya undang-undang ya. Terus antara cukai dan pajak, untuk jenis pajak tertentu itu ada persamaannya dengan cukai gitu. Contohnya apa? Kayak PPN dan cukai itu sama-sama pajak tidak langsung ya. Apa yang dimaksud pajak tidak langsung? Jadi ciri pajak tidak langsung itu antara yang dibebani pajak sama yang menanggung pajak itu berbeda gitu. Makanya gini, kalau misalkan ya kalau dikenain cukai gitu kan, sebenarnya yang menanggung akhirnya itu adalah konsumen, tapi nanti dibebankan dulu kepada pabrik, pengusaha pabrik gitu. Begitu juga dengan pajak PPN kan sama, kurang lebih sama kayak gitu kan. Jadi antara yang beli dan nantinya barangnya itu dijual, itu kan masing-masing kena PPN, nanti akan ada perhitungan dengan kompensasi, kurang lebih seperti itu. Itu dari sisi persamaan. Terus kemudian perbedaannya seperti apa ya? Kalau perbedaannya ini kembali lagi ke pengertian cukai itu sendiri ya. Ya, cukai ini sekarang sudah diatur di Undang-Undang Cukai. Undang-Undang Cukai itu sebenarnya dari zaman Belanda, zaman kolonial sudah diatur, tapi produk kolonial. Nah, kemudian Undang-Undang Cukai itu terbit di tahun 95, Undang-Undang nomor 10 tahun 95 tentang cukai. Terus kemudian ada perubahannya di tahun 2007, Undang-Undang nomor 39 itu ada perubahan. Terus kemudian yang terakhir ini tahun 2021, Undang-Undang nomor 7. Itu ada mengenai definisi cukai. Cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang diatur di undang-undang. Oh, begitu Pak ya. Ya, Berarti sebenarnya perbedaan dengan pajak itu sebenarnya cukai ini dikenakan ke barang-barang khusus saja. Ya, betul. Nah, karakternya itu apa aja itu Ya. Pak? Jadi untuk karakteristik untuk yang diatur di undang-undang, yang pertama itu yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, atau yang pembebannya perlu pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Ya, kurang lebih seperti itu karakteristiknya. Oke. Itu. Mungkin ini Pak, untuk contoh realnya kalau di Indonesia barang yang dikenakan cukai itu apa aja ya? Jadi barang yang dikenain cukai itu cuma 3 jenis barang. Jadi nggak semua barang Mas Dani ya. Oke. Jadi hanya 3 jenis barang. Yang pertama hasil tembakau, ya hasil tembakau. Ini contohnya yang kita kenal ya rokok atau sigaret. Terus kemudian ada namanya cerutu, ada namanya tembakau iris, ada rokok elektrik ini yang terbaru ya. Yang terus kemudian hasil pengolahan tembakau lainnya. Terus kemudian ada etil alkohol.
jenis berikutnya ya, etil alkohol. Terus yang terakhir adalah minuman mengandung etil alkohol atau MMA atau minuman keras yang kita kenal sehari-hari, seperti itu. Berarti ada 3 Pak ya, hasil tembakau, etil alkohol, sama minuman mengandung etil alkohol. Ya, betul. Nah, terus sebenarnya untuk pengenaan cukai ini sebenarnya ada sejarahnya nggak sih Pak? Kayak mungkin filosofinya dikenakan cukai ini apa gitu? Ya, jadi mengenai filosofi dikenain cukai, balik lagi sesuai dengan definisi tadi ya, karena sesuai dengan karakteristik. Tapi di cukai itu ada beberapa fungsi cukai sebenarnya. Ya, fungsi kenapa harus dikenain cukai itu kan? Selain karakteristik tadi, cerminan dari karakteristik itu fungsi. Fungsi pertama, fungsi budgeter. Fungsi budgeter itu kaitannya dengan apa? Jadi kalau fungsi budgeter itu pengenaan cukai itu tujuannya adalah salah satunya untuk pemungutan negara sebagai salah satu sumber pemungutan negara dengan cara apa? Untuk mengendalikan konsumsi dikenakan pungutan negara berupa cukai gitu. Terus ada juga fungsi reguleran, fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan seperti apa ya? Jadi tadi sebenarnya tujuan pengenaan cukai itu tujuan utamanya adalah untuk pengendalian. Pengendalian dengan cara apa? Mengatur mengenai beberapa hal dari sisi perizinan. Kita atur ya. Jadi nggak sembarangan orang usaha di bidang cukai itu nggak boleh langsung melakukan kegiatan di bidang cukai, harus punya perizinan. Misalkan mau memproduksi barang kena cukai, itu juga harus punya izin. Misalkan mau mengedarkan barang kena cukai, juga perlu ada satu dokumen, gitu. Itu salah satu contoh kaitannya dengan fungsi reguleran. Terus kemudian juga di cukai itu ada namanya konsep earmarking. Ya, earmarking. Earmarking itu Pak? Ya, earmarking. Apa sih earmarking itu? Nah, earmarking itu sebenarnya dari pungutan negara yang dikenakan ya atas suatu barang, ya dalam hal ini barang kena cukai. Sebagian dari pungutan itu digunakan untuk mengatasi dampak negatif dari pemakaian barang itu. Itulah konsep earmarking. Nah, secara prakteknya sekarang ini kalau earmarking ya itu di undang-undang di pasal 66 undang-undang itu ada namanya dana bagi hasil cukai. Itu sebagian dari pungutan cukai 3%-nya sekarang ini dikembalikan ke daerah-daerah yang digunakan untuk tujuan tertentu di situ. Contohnya untuk kesehatan, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk penegakan hukum. Kurang lebih seperti itu ya konsep earmarking. Oke, berarti sebenarnya dari pungutan cukai ini banyak manfaatnya Pak ya, khususnya dari segi pendapatan negara. Cuma tadi kan disebutkan fungsinya ada pendapatan negara sekaligus sebagai membatasi peredaran Pak ya. Iya. Itu saya nilai kayaknya tujuan yang saling berseberangan gitu Pak. Jadi satunya dia bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tapi satunya berusaha untuk membatasi konsumsi sebuah komoditas. Itu seperti apa itu Pak? Iya. Jadi kalau diartikan secara letterlek ya kurang lebih seperti itu ya, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang bertentangan, malah saling mendukung. Karena apa? Antara fungsi reguleran dan budgeter itu saling melengkapi ya. Balik lagi, konsep cukai itu kan sebenarnya konsep pengendalian ya, kalau dibaca sesuai karakteristik gitu ya, karena ada dampak-dampak negatif di situ. Pengendalian dengan cara apa? Dengan cara fiskal, pemungutan fiskal, sehingga negara mendapatkan penerimaan atau fungsi budgeter. Ya. Jadi antara fungsi reguleran dan budgeter itu sebenarnya seiring. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi itu salah satu cara oleh negara bagaimana melindungi masyarakatnya ya dengan cara tadi mengenakan suatu pungutan ya ke masyarakat ya, fungsinya agar masyarakat itu ada kendali kaitannya dengan mengkonsumsi suatu barang yang memang seharusnya tidak konsumsi secara masif ya di masyarakat, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini juga seiring dengan
salah satu fungsi dari bea cukai ya. Yeah. Kalau dilihat fungsi bea cukai itu kan ada namanya fungsi community protector, ada fungsi revenue collector. Nah, di situ itulah cerminannya cukai itu ada di situ. Oke, siap. Sama ini Pak, nyambung yang tadi kan disebutkan kalau di Indonesia sendiri komoditas yang dikenakan BKC itu masih 3 Pak ya, EA, MMEA, sama hasil tembakau. Saya pernah baca itu kalau di ASEAN khususnya, dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita itu, Indonesia ini paling sedikit barang kena cukainya, cuma 3. Sedangkan di negara lain seperti mungkin Thailand, itu banyak sekali yang dikenakan Pak, kayak BBM, kendaraan bermotor, terus mungkin Jasa mungkin malah. Jasa ya, Iya. jasa juga. Jasa kena cukai juga ada. Jasa tuh, kena cukai juga di ada. Thailand. Nah, Betul. itu nanti apakah nanti Indonesia ke depannya bisa seperti itu, Pak? Ya, jadi kalau ditanyakan ke depan Indonesia apakah bisa mencontoh beberapa negara tetangga ya, khususnya Thailand. Thailand itu di tataran administrasi cukai dunia diakui sudah cukup maju lah kaitannya dengan pungutan cukai. Indonesia termasuk negara yang masih konservatif pengenaan cukainya dari sisi barang kena cukainya ya. Kita cuma mengenal 3 jenis barang kena cukai. Kalau ditanyakan apakah ke depan akan bisa seperti mereka menambah barang kena cukai, bisa, karena di undang-undang pun ya, undang-undang cukai itu sudah ada pasal yang mengatur mengenai penambahan barang kena cukai. Ya, sifatnya barang kena cukai memang sifatnya dinamis ya, bukan barangnya hanya itu aja, enggak. Suatu ketika bisa ditambahkan. Nah, apalagi banyak sekarang ya wacana yang dimunculkan pemerintah kaitannya dengan rencana ekstensifikasi cukai gitu, barang kena cukai ini sekarang dalam tahap kajian, dan sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah mendapatkan persetujuan DPR gitu kan, contohnya plastik, produk plastik gitu. Itu juga ke depan akan dikenai cukai, dan DPR juga sebenarnya sudah setuju ya kaitannya dengan pengenaan produk plastik untuk cukai seperti itu. Terus yang lain juga ada kemarin wacana pengenaan cukai untuk minuman berpemanis gitu ya. Terus kemudian untuk makanan yang mempunyai mengakibatkan obesitas gitu kan, tekanan darah tinggi, kadar gulanya tinggi atau apa gitu kan. Terus kemudian yang lain itu juga semuanya dimungkinkan. Yang terpenting semuanya nanti secara undang-undang harus mendapatkan persetujuan DPR. Seperti itu. Berarti memang untuk perancangan peraturan terkait objek cukai ini agak tricky kalau saya bilang Pak ya. Karena di satu sisi kita butuh melindungi masyarakat dari barang-barang yang dianggap menimbulkan efek negatif, terus kita juga mengejar pendapatan negara, tapi di saat yang bersamaan kita juga menerima resistensi dari masyarakat. Ya, jadi gini ya, kaitannya dengan resistensi itu hal yang lazim lah di masyarakat. Tapi yang terpenting itu tugas pemerintah ya, bisa mendeliver ya message daripada pungutan cukai itu sendiri gitu kan. Jadi memang balik lagi ke konsep cukai itu sendiri kan, konsepnya adalah untuk pengendalian ya. Jadi apapun itu kebijakan pemerintah, yaitu semuanya harus bisa disosialisasikan, dideliver ke masyarakat bahwa ini pungutan berupa cukai, barang kena cukai misalkan yang baru ini penting, karena ini tujuan utamanya bukan semata-mata untuk penerimaan itu sebenarnya dampaknya aja, efeknya aja, atau caranya aja dengan cara pemungutan cukai. Yang terpenting adalah untuk bisa mengendalikan ya kaitannya dengan konsumsi barang kena cukai itu, lebih seperti itu. Itu tadi banyak banget yang udah kita dapetin dari Pak Joko ya. Saya rasa cukup untuk serial Pasta kali ini. Terima kasih Pak Joko atas cerita yang sudah dibagikan. Sampai jumpa di serial Pasta selanjutnya.